Baik Bu, saya akan menjelaskan ya Bu ya, mengenai apa yang sudah Ibu tanyakan kembali ya Bu ya. Baik Bu, jadi begini, mengenai yang Ibu tanyakan kembali tentang batasan konsumsi gula ya Bu, saya di sini akan menjelaskan bahwa untuk konsumsi gula pada kondisi normal yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bu ya adalah 50 gram atau setara 4 sendok makan per harinya. Untuk pengidap diabetes dianjurkan tidak lebih dari 50 gram per hari atau 4 sendok makan. Namun Bu, perlu diketahui bahwa yang dimaksud gula dalam hal ini termasuk gula putih, gula aren dan lain-lain. Nah, karbohidrat juga merupakan salah satu sumber gula dan pengidap diabetes dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat sebesar hanya 45-65% dari total asupan kalori sehari ya Bu ya. Dan tadi juga Ibu menanyakan bagaimana tipsnya, tips dari diet gitu ya Bu ya. Di sini saya akan memberikan tips dietnya ya Bu ya, serta menunya gitu ya Bu ya. Di sini ya Bu ya, dari tipsnya itu yang pertama adalah memilih jenis karbohidrat ya Bu ya. Nah, gimana sih memilih jenis karbohidrat ini? Nah, dari American Diabetes Association merekomendasikan agar penyakit atau penyebab diabetes ini mengonsumsi uh, karbohidrat yang terutama berasal dari sayuran segar, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, buah-buahan segar ini boleh dikonsumsi tetapi harus dibatasi karena kandungan gulanya. Nah, yang kedua adalah dengan menghindari makan olahan seperti kue, biskuit, dan berbagai camilan. Nah, biasanya itu mengandung gula, garam, dan lemak yang cukup tinggi ya Bu ya. Jadi sebaiknya diganti cemilan tersebut menjadi cemilan yang lebih sehat dan alami. Yang ketiga adalah dengan mencermati kandungan gula pada kemasan, dikarenakan pada saat kita belanja itu kita tidak mencermati, sehingga kita tidak tahu gula yang ada di dalam kemasan itu apakah tinggi atau tidak gitu ya. Hal ini sangat penting ya Bu ya, agar bisa menakar asupan gula yang akan dikonsumsi pada saat dimakan nanti ya Bu ya. Dan bisa juga memilihnya itu mengandung kadar gula yang rendah. Nah, dan bisa dihindari juga ya Bu ya dari minuman yang bertinggi gula seperti minuman soda, jus buah, ataupun buah kaleng yang menggunakan gula tambahan. Dan yang terakhir adalah dengan membatasi penggunaan gula pada bumbu masakan Bu. Nah, untuk dari menu yang diberikan tersebut itu semua sama ya Bu ya. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mengurangi gula pada bumbu masakan, dikarenakan terkadang kita cukup agak lupa ya Bu ya untuk mengatur gula pada satu masakan gitu Bu. Jadi terkadang kita suka menaruhnya lebih banyak gitu, ataupun garamnya lebih banyak sehingga keasinan, ataupun bisa bikin kemanisan sehingga gurih. Ya kan cita rasa yang enak ini tuh dapat mengganggu kita ya Bu ya, apalagi orang yang penyebab obesitas. Penyebab diabetes. Dan satu lagi Bu, dari menu yang harus diperhatikan adalah semua sih sama ya Bu ya untuk menu. Cuman yang perlu diperhatikan itu adalah ini makanan dengan menu bergizi seimbang, kita sesuai dengan anjuran. Namun yang harus diubah adalah dengan penggunaan gulanya itu Bu, yang lebih diturunkan. Bisa juga dari gula, lemak, serta garam yang dikurangkan gitu Bu. Dari menu sih juga bisa beragam sih Bu ya, bisa diganti-ganti juga. Apalagi kan orang tua yang cenderung bosan dengan makanan yang itu saja gitu loh Bu. Jadi harus di combine lah Bu gitu. Dan juga
harus dibarengi atau diseimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur ya Bu ya, agar dari apa yang kita makan itu juga bisa terpenuhi oleh aktivitas fisik sehingga badan dan tubuh kita itu sehat Bu ya. Begitu Bu jawaban dari saya Ibu. Apabila jawaban saya masih belum kurang puas ataupun masih ada yang harus ditambahkan kembali, atau ibunya masih ingin meminta saran ataupun bertanya kepada saya, silahkan hubungi saya kembali ya Bu ya. Ya, terima kasih sudah menghubungi saya dan terima kasih telah bertanya. Sampai ketemu lagi Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.